Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu memahami karakter Lovebird. Sebelumnya untuk yang belum subscribe, bisa minta bantuannya untuk di subscribe agar saya lebih semangat untuk membagikan pengalaman saya tentang perawatan Lovebird. Selanjutnya bisa juga dibantu untuk like, komen, dan di share ya guys. Untuk kesempatan hari ini saya akan membagikan sedikit mengenai karakter dan perawatan atau settingan Lovebird. Jadi sedikit cerita, untuk 5 bulan yang lalu saya kenapa membuat channel ini dengan nama memahami karakter Lovebird, karena dulu saya belajar atau melihat YouTube itu isinya tentang settingan. Jadi settingan orang tertentu saya ikuti, melihat YouTube yang lain saya ganti settingan lagi, dan untuk Lovebird-nya mungkin malah bingung. Jadi malah tidak gacor-gacor. Jadi saya membuat channel ini agar teman-teman untuk kicau mania khususnya Lovebird ini bisa lebih memahami untuk Lovebird itu dirawat dengan logika. Namun saya tekankan untuk karakter dan settingan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus membutuhkan logika atau memahami karakter Lovebird-nya, dan kita juga butuh settingan. Untuk contoh saja, ibarat burung konslet atau gacor itu adalah Pulau Bali. Ini untuk perumpamaan saja ya. Jadi kita mau membuat burung gacor atau konslet itu seumpama kita seperti ingin menuju ke Pulau Bali. Jadi goalnya Pulau Bali. Untuk burung Lovebird-nya itu ibaratnya kendaraan. Contoh bisa motor, mobil, kapal, pesawat, kereta, dan lain-lain. Untuk settingannya itu ibarat jalannya, jalan mana yang mau kita ambil. Nah, untuk memahami atau untuk karakter Lovebird itu adalah logika kita. Jadi logika kita juga harus benar, karena merawat Lovebird itu menurut saya harus menggunakan logika. Jadi ini salah satu contoh yang saya ibaratkan. Contoh kita ke Pulau Bali, untuk Lovebird-nya yaitu mobil. Untuk mobil, untuk logika kita, jika Lovebird atau untuk mobil itu logikanya bisanya jalannya di jalan biasa atau aspal. Itu logika atau itu karakternya Lovebird. Namun kita settingannya menggunakan air. Bisa dibayangkan mobil mau ke Bali namun lewatnya air. Bisa jadi itu burung malah tidur atau sardot dan lainnya. Soalnya dia tipenya di darat atau mungkin panas, namun kita lewatkan di air. Jadi dikasih air atau disemprot terus. Jadi bisa dipikir aja untuk mobilnya mungkin nggak sampai-sampai di Bali, atau burung itu nggak gacor-gacor bahkan konslet. Ibarat yang kedua, kita Lovebird kita itu seperti kapal. Kita menggunakan kapal ingin menuju ke Bali. Lovebird-nya kapal, konslet atau tujuannya Bali. Untuk settingannya kita menggunakan settingan full jemur atau panas, atau mungkin dilewatkan di darat. Jadi apakah kapal itu bakal sampai di Bali? Gitu ya teman-teman. Jadi untuk karakter dan settingan itu memang tidak bisa dipisahkan, namun kita harus menggunakan logika
mana burung yang harus menggunakan rawatan A, mana harus menggunakan rawatan B. Jadi kenapa saya menggunakan atau membuat vlog untuk memahami karakter lovebird, karena perawatan lovebird itu memang harus menggunakan logika. Jadi contoh simple, kita ingin ke Bali menggunakan mobil, lovebird-nya itu berarti mobil, untuk konslet atau gacornya itu Bali, settingannya kita berarti menggunakan jalan biasa aspal. Untuk karakternya kita memahami logika, mobil itu bisa jalannya di aspal, jadi kita rawatannya menggunakan aspal atau jalan biasa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk di vlog ini, kenapa saya juga sebelumnya share tentang rawatan harian saya. Jadi itu rawatan harian saya itu kurang lebih seperti settingan, namun kita juga harus tahu logika atau karakter lovebird, mana yang nanti perlu dijemur lama, mana yang perlu dijemur sebentar, mana yang IF-nya timun atau jagung, mana pakannya kenceng, mana yang pakannya rendah. Jadi kita tetap harus memiliki settingan, namun kita juga harus memahami karakter lovebird itu. Jika lovebird-nya senang panas, kita bisa jemur kenceng. Jika tidak suka, tidak dijemur kenceng. Jadi itu ya teman-teman. Karena memang beberapa bulan yang lalu untuk di vlog YouTube itu isinya settingan, namun menurut saya juga tidak salah untuk settingan para pemain lovebird yang lain, itu memang tidak salah, karena itu settingan mereka juga sesuai pemahaman atau karakter burung mereka. Jadi untuk para pemula khususnya seperti saya ini, juga kita harus jeli burung kita harus disetting seperti apa, kita bisa merawatnya seperti apa. Jadi jangan dipaksakan untuk kita bisa nyetingnya A, namun kita harus memaksakan setiap hari menyeting B. Nanti daripada tidak konsisten, burung juga tidak cepat gacor. Jadi saya ulangi, ini untuk karakter lovebird dan settingan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun untuk settingan mana yang digunakan, kita juga harus memahami dengan logika, burung ini harus disetting seperti apa. Jadi jangan asal burung yang tidak suka jemur kita full jemur, itu bisa jadi burungnya sardot, tidur malah nggak bunyi-bunyi, jatuhnya setiap hari ngeriwik. Jadi bisa dipastikan atau dipahami lagi ya teman-teman, untuk memahami karakter lovebird itu kita juga harus memperhatikan kemauan lovebird, maunya panas, tinggi, dingin atau rendah. Jadi jangan asal merawat. Dan poin utama juga dari karakter atau dari bahan sendiri, kita harus memilih bahan yang sesuai atau mungkin bisa dibilang yang bisa menuju ke konslet. Jadi jangan asal merawat burung, nanti kita sudah merawat setengah tahun, 1 tahun, tapi ternyata burung itu tidak berbakat untuk gacor atau konslet. Itu saja untuk sharing saya hari ini. Bisa ditunggu nanti untuk sharing-sharing yang lain, atau mungkin dari teman-teman ada yang mau request tentang settingan, rawatan, dan lainnya. Itu saja. Untuk sekali lagi jangan lupa di subscribe ya guys, bisa di like, komen, dan di share. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.